Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada bab Adabul Khala wa Adhkaruhu, bab tentang adab-adab buang hajat dan zikir-zikirnya. Kata Syekh, laqad ja'a fi sunnatil gharra bayanul adab alladhi yanbaghi an yakuna 'alal muslim inda dukhuli al-khala wa hala qada'i lil haja wa inda khuruji minhu. Telah datang di dalam sunnah Rasul SAW penjelasan tentang adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika masuk toilet atau kamar mandi dan ketika buang hajat serta keluar dari toilet kamar mandinya. Wahya adabun adidah tadullu ala kamali hadis syariatin mubarakah wa tamamiha. Dan adab-adab yang berkaitan dengannya ini banyak, yang itu semuanya menunjukkan akan kesempurnaan syariat Islam. Dan ini yang sering disampaikan oleh para ulama, Islam agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jangankan masalah yang besar, masalah yang berkaitan dengan privasi tadi, buang hajat, Islam dengan detailnya menjelaskan tentang adab-adabnya, tentang zikir-zikir ataupun doa-doanya. Sekali lagi, Islam sudah sempurna. Bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi paham akan hal ini. Dibawakan oleh Syekh di sini riwayat dalam Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau pernah dikatakan oleh orang Yahudi.
Orang Yahudi berkata kepada sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatal khira'ah." Nabi kalian, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, kulla syai', sampai masalah al-khira'ah, yaitu adab buang hajat. Faqal ajal. Kemudian kata Salman Al-Farisi, benar. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin au baulin. Betul, benar. Rasul mengajarkan kepada kita segala sesuatu, di antaranya Rasul melarang kami menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Au annastanjiya bil yamin, dan juga beliau melarang kami cebok dengan tangan kanan. Au nastanjiya bi aqal min salasati ahjar, atau beliau melarang kami cebok ya dengan kurang dari 3 batu. Ini kalau memakai batu, nanti akan ada penjelasan lebih rincinya. Au nastanjiya biraji, kata Salman Al-Farisi, Rasul juga melarang kami cebok dengan arraji, kotoran binatang, au aidhamin, atau tulang belulang. Hadisnya sekali lagi dalam Sahih Muslim. Intinya di sini orang Yahudi saja paham Islam itu sudah sempurna. Sebagaimana kita ketahui, orang Yahudi mereka berilmu, ya'rifunahu kama ya'rifun abnahum. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran An-Nabi SAW, ataupun mereka berilmu namun tidak beramal. Intinya seorang muslim, muslimah wajib meyakini Islam sudah sempurna. Kewajibannya mempelajarinya dan mengamalkannya, mengikuti apa adanya, dan tidak menambah-nambah lagi ajaran baru, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah al-ibadah. Islam sudah komplit. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul, ikuti yang sudah ada ajarannya dari Nabi, jangan mengarang-arang yang baru, karena kalian sudah dicukupi. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wa fima yali waqfatun fi bayani syai'in min hadil adab. Berikut ini beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan adab buang hajat. Yang pertama kata beliau, ini kalau mau ditulis kita jadikan per poin-poin. Yustahabbu awalan lil muslim inda dukhulil khala an yakul bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dianjurkan, disunahkan seorang muslim kalau mau masuk toilet atau kamar mandi mengatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan, khubuthi wal al-khaba'is. Dan ini selayaknya dibaca oleh setiap muslim muslimah ketika mau masuk kamar mandi, karena yang pertama tadi ya, kita tidak boleh menyepelekan masalah yang memang banyak disepelekan oleh manusia. Cuma gitu saja kok membaca bismillah, minta tolong kepada Allah. Kita tahu bagaimana susahnya kalau orang dikasih musibah, susah buang apa? Buang aja. Mungkin bisa sampai operasi dan seterusnya. Maka sekali lagi minta kepada Allah pertolongan
dalam hal sekecil apapun. Meskipun ini nggak terlalu kecil, karena sekali lagi tadi, kalau sudah Allah kasih musibah, naudzubillah min dzalik, penyakit yang berkaitan dengan masalah perut, ini luar biasa, ya, bahaya dan memakan banyak biaya. Maka minta tolong kepada Allah ketika mau buang hajat, bismillah. Dan sudah kita sampaikan, bismillah di antara maknanya nasta'inu billah. Kami mohon kepada Allah pertolongan. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita minta perlindungan kepada Allah dari setan, terutama dari kalangan jin yang mungkin juga ada di kamar mandi tersebut, yang memang suka menggoda, mengganggu manusia. Ya, kita manusia, la haula wala quwata illa billah, banyak mohon pertolongan kepada Allah, banyak memohon perlindungan kepada Allah. Dan ini pula mengingatkan kita, Islam, ya, zikir dan doa yang Rasul ajarkan sebetulnya menggembleng kita untuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Adapun hadisnya, karena Nabi SAW idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW apabila mau masuk kamar mandi atau toilet, beliau berkata, berdoa, ya Allah tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari setan laki dan perempuan. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun membaca bismillah, ini juga diriwayatkan oleh ulama hadis, di antaranya Imam Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda, idza dakhaltumul khala faqulu bismillah. Apabila kalian mau masuk toilet atau kamar mandi, bacalah bismillah. Ya, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Dan kalau mau ditambah lagi, mendahulukan kaki kalau mau masuk kiri terlebih dahulu. Ini kalau mau ditambahkan, meskipun di sini tidak disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafidhallahu taala. Ini adab yang pertama kalau mau disambung tadi, mendahulukan kaki kiri dan membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang kedua, ini terutama di tempat yang tidak ada toilet atau kamar mandi. Ya, dahulu Nabi pergi safar di gurun pasir, ya, atau mungkin kalau di negeri kita banyak hutan, atau yang mungkin mendaki gunung, maka ini salah satu yang selayaknya untuk dipraktekkan. Yaitu apa? Yang kedua, wa minal adab idza kana fi safarin wa dzaba liqadhil haja an yantariq hatta yatawara an ashabihi. Di antara adab ketika safar, ya, apalagi dahulu sekali lagi nggak ada rest area, ya, nggak ada tempat-tempat yang di situ menyediakan toilet khusus. Maka kalau mau buang hajat, kata beliau, hendaklah pergi menjauh dari teman-teman safarnya, dari tempat dia berkumpul. Yatawara an ashabihi. Lima rawahu Abu Dawud anil Mughirah bin Syu'bah. Dengan dalil hadis riwayat Abu Dawud dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu kana idza aradal baras intalaqa hatta la yarahu ahad. Nabi sallallahu apabila ingin buang hajat, beliau pergi menjauh dari sahabat-sahabat beliau sampai tidak ada seorang pun yang bisa melihat beliau. Dan ini sekali lagi, antum jangan mengira, sekarang kan nggak mungkin seperti ini. Kan banyak apa? Jangan mengira seperti itu. Barangkali Allah takdirkan antum berangkat umroh atau haji.
Ya, semoga yang belum haji segera dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya waktu haji ya kalau antum mungkin di tengah perjalanan atau mungkin di Mina, di Arafah, kadang kalau sudah hari ya tanggal 9 hari Arafah ya atau tanggal 10-nya ketika ada ya kemah di Mina atau Arafah, toilet itu kadang bisa antri satu pintu 10 orang ya, atau mungkin kalau nggak di perkemahannya, di luar perkemahan ya, itu juga ada banyak toilet di pinggir jalan di Arafah, di Mina ya. Namun ya tadi satu pintu bisa apa? Kalau sudah kebelet gimana? Nah, dan ini sudah pernah kita alami ketika dulu mahasiswa khususnya ya. Apalagi yang ya kita qadarullah dulu kena keracunan makanan ya, karena namanya mahasiswa dulu banyak kan, dan sekarang juga banyak ya pembagian makanan. Namanya mahasiswa, apapun makanannya yang dibagikan kita apa? Minumannya wah luar biasa, haji mumpung ya. Jadi kita ya mungkin ada ibrohnya, bisa jadikan ibroh. Ya ngumpulkan dengan beberapa teman kita waktu haji. Ya, ketika sudah mau start ke Muzdalifah, kita jalan kaki waktu itu. Tiba-tiba mau tenggelam matahari, perut pusing. Ya, lihat di toilet satu pintu lebih dari 10, nggak mungkin kita nunggu. Ya, apa solusinya? Ya ini. Ya, kan di sana banyak apa? Gurun pasir. Ya udah, cari tempat yang terpencil sudah, jalan sudah. Sekali lagi, ini praktek sunnah Rasulullah meskipun sekali seumur. Wallahu a'lam. Intinya ini harus betul-betul dipahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun sekali lagi paling tidak al ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum apa? Beramal. Nah, barangkali suatu saat mengalami kondisi-kondisi seperti itu, ini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang berikutnya. Yang ketiga, ya tadi yang kedua menjauh. Yang ketiga, sunnah Rasul SAW alla yarfa thawbahu hatta yadanua minal ardi. Di antara sunnah Rasul, kalau sudah tadi sampai tempat yang mau untuk qadha'ul hajah, Rasul tidak segera mengangkat baju atau membuka baju ya, sampai memang betul-betul tadi sudah mau ya sampai ke tempatnya ya untuk buang hajat. Artinya betul-betul berhati-hati ketika membuka aurat, meskipun sudah kelihatannya apa? Ya sepi. Sampai betul-betul ya istilahnya sudah mau ya mengeluarkan hajatnya, baru dibuka bajunya. Nah, hatta yadanwa minal ardi. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu kana idza arada haja la yarfa thawbahu hatta yadanwa minal ardi. Nabi sallallahu ketika mau buang hajat tidak menyingkapkan baju beliau sampai sudah mendekat ke tempat buang hajatnya. Artinya sekali lagi betul-betul menjaga ya aurat tidak terbuka kecuali sudah waktunya untuk buang hajat. Hadisnya dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Adab yang keempat. Ya, sekali lagi adab yang ketiga tadi apa? Tidak atau berhati-hati dalam membuka aurat. Nah, yang keempat, wa minas sunnati an yastatira anin nas. Meskipun sudah menjauh, cari tempat untuk bersembunyi. Ya, entah bebatuan yang besar, ini kalau gurun pasir kan masih banyak. Ya, ada mungkin bukit-bukit, ada batu-batu yang besar, atau mungkin ada pohon yang rimbun, ya. Jangan hati kalau ada ular atau tetap harus apa? Waspada. Wa minas sunnati an yastatira anin nas. Di antara sunnah Rasul mencari tempat untuk bersembunyi
lima fi sahih Muslim an Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhu qala. Dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu beliau berkata, kana ahabba mastatara bi Rasul sallallahu li hajatihi hadafun au haisu nakhlin. Rasul sallallahu paling suka bersembunyi ketika buang hajat di tempat yang ada bangunan. Itu seperti tadi, perbukitan, bebatuan besar, atau mungkin pohon besar atau pohon rimbun yang sekali lagi untuk menjaga aurat. Au haisu nakhlin, atau kalau ada kebun-kebun kurma. Ya, intinya meskipun menjauh tetap cari yang bisa untuk bersembunyi, tidak di tanah lapang kelihatan, apalagi sekarang ada drone. Ya. Tetap cari apa? Ya, tempat yang nyaman dan tidak memperlihatkan aurat. Ya, sekali lagi, seperti tadi kalau di gurun pasir, kalau di hutan mungkin banyak ya tempat-tempat persembunyian. Kalau di gurun pasir itu tadi diantaranya perbukitan, batu-batu besar atau pohon-pohon yang rimbun, intinya untuk bersembunyi. Taib, itu adab yang keempat. Yang kelima, wa minal adab alla yabul fi tariqin nas. Di antara adab ketika buang hajat, tidak kencing di jalan yang dilewati oleh manusia. Ini yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Berapa kali kita melihat orang-orang yang buang hajat di pinggir jalan dan seterusnya, padahal ancamannya berat di akhirat. Fa fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu qala, Rasul sallallahu bersabda, ittaqu al-la'anain, menjauhlah kalian dari dua hal yang menjadi penyebab dilaknatnya manusia. Ya, kata Rasulullah SAW, menjauhlah dari dua perbuatan yang menyebabkan dilaknat. Qalu wa mal la'anan ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dua perbuatan yang menyebabkan orang itu terlaknat? Kata Rasulullah, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au dhillihim, yaitu orang-orang yang buang hajat di jalan yang dilewati oleh manusia atau di tempat yang manusia bisa menjadikannya tempat berteduh. Kan orang-orang sekarang cari buang hajatnya tempat yang apa? Pinggir pohon, di bawah pohon, padahal kadang orang apa? Lewat di situ, kadang orang berteduh di situ. Ini sekali lagi ancamannya dilaknat oleh Allah. Ini sekali lagi bukan sesuatu yang sepele. Namun banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya. Ditambah lagi nanti akan ada tambahannya, yaitu diazab di kuburnya. Nanti akan ada riwayatnya. Kemudian kata Rasulullah lagi dalam hadis yang lain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, ittaqu al-mala'in as-salasah. Kata Rasul, tinggalkan 3 sebab yang mendatangkan laknat. Kata Rasul, al-baras fil mawarid, buang air besar atau air kecil di tempat sumber air atau kayak sungai, danau atau yang semisalnya. Wa qari'atat tariq, atau tempat jalan yang dilewati oleh manusia, wadzil, atau tempat berlindungnya, berteduhnya manusia. Ini yang dilarang oleh Rasul untuk manusia buang hajat, tempat sumber air, mungkin telaga, masuk di sini adalah mawaridu alma, tempat air itu mengenang ataupun manusia ketika melewati jalan tersebut dan tempat berteduh.
Kemudian yang berikutnya, wa min adabil qadha'il haja, yang keenam, alla yastaqbilal muslim al-qibla bi ghaitin aw baulin ihtiraman laha wa la yastadbiraha. Di antara adab buang hajat tadi yang sudah dilewati dari hadis Salman Al-Farisi, tidak menghadap arah kiblat dan juga tidak membelakangi arah kiblat dalam rangka memuliakan, menghormati kiblatnya kaum muslimin. Ya, ini sekali lagi yang selayaknya diperhatikan oleh setiap muslim muslimah, apalagi yang mau bangun rumah dan sebagainya. Namun insya Allah ini banyak sudah dipahami oleh kaum muslimin. Kamar mandi di rumah, toilet di rumah tidak boleh menghadap arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat, ya, untuk tadi buang air besar atau air kecil. Hadisnya tadi sudah kita lewati, hadis Salman Al-Farisi. Yang ketujuh di antara adab buang hajat, alla yastanjiya biyadihil yumna. Tadi sudah juga dilewati dari hadis Salman Al-Farisi, tidak cebok, ya, dengan tangan kanan. Ya, karena kaidahnya tangan kanan untuk hal-hal yang mulia, yang terhormat. Ya, yang kiri ini untuk yang, ya, selain itu. Ya, maka jangan dibalik. Ya, makan tangan kiri, cebok tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini yang Rasul SAW ajarkan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul SAW pernah bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Kata Rasul, aku ini ibaratnya seperti ayah bagi kalian. Aku mengajari kalian adab-adab. Fa idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbil qiblah wa la yastadbiraha. Kalau kalian mau buang air besar, jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Wa la yastati biyaminih, dan jangan cebok dengan tangan kanannya. Wa kana ya'mur bi salasati ahjar. Ini yang kita isyaratkan tadi. Kalau tadi buang hajat di gurun pasir atau di hutan yang mungkin tidak ada air, maka Rasul memberikan solusinya dengan memakai 3 batu. Itu ya minimal. Tadi sudah dikatakan tidak boleh kurang dari 3 batu untuk buang hajat. Sekali lagi, ini kalau tidak ada air seperti tadi, ketika di Arafah, di Mina, ketika tidak ada tempat untuk buang hajat di toilet yang dikhususkan ada airnya, maka ketika di gurun pasir cari batu dulu, bang, cari batu dulu baru apa? Nah, buang air. Itu diantara apa? Solusinya tidak boleh kurang dari 3, minimal 3 batu. Nah, ya, batu jangan batu yang besar-besar, ya mungkin. Taib, ya sewajarnya. Wayana anir raus, dan Rasul melarang cebok dengan kotoran binatang. Dan hati-hati, jangan ketukar batu dengan kotoran unta ataupun kotoran yang lainnya. Wa ta'amal ma fi qouli sallam, innama ana lakum bimanzatil walid min tamamir riaya wa husn inaya wa kamarin nushi. Rasul tadi mengatakan, aku seperti ayah bagi kalian. Ini menunjukkan bagaimana Rasul mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Makanya sekali lagi, kalau kita cinta kepada Rasul, ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Kemudian ada berikutnya, masih sambungan dengan tadi yang ke-8 ini. Wa minal adab ida istajmaran muslim ba'da qadhil hajat alla yastajmir bi aqal min thalathin. Ya, ini sekedar tambahan namun tidak apa-apa, kasih poin yang ke-8, yaitu kalau cebok tadi tidak boleh kurang dari 3 batu. 5 fidalik min tamamil inqa, tujuannya agar lebih bersih. Kemudian kata beliau,
wala ba'sa an yastakmil ma yakumu maqamal ahjar kal manadil. Kalau nggak ada batu, boleh pakai yang semisal dengannya seperti tisu. Ini juga bukan hanya di gurun pasir, di mal-mal, ya, di sebagian tempat yang modern tidak ada air untuk cebok, namun adanya apa? Tisu sah, boleh. Nah, ini sekali lagi adalah salah satu yang Rasul ya sampaikan kepada umatnya, dan selayaknya untuk kaum muslimin menjaga lisannya, jangan sampai istihza dengan apa? Masalah ini. Wah, dengan kata-kata jijik dan sebagainya, atau menganggapnya tidak sah dan seterusnya. Ini sekali lagi Rasul sebagaimana tadi, kal walid, seperti ayah bagi anak-anaknya, seperti ayah bagi kaum muslimin, boleh pakai tisu, meskipun yang paling sempurna memang dengan air, cuma boleh ya dengan memakai tisu, atau seperti mungkin di pesawat dan seterusnya. Walau an yastanjiya bil ma wa huwa afdal, dan kata Syekh meskipun yang afdal itu dengan air. Fa fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulama ana idawatun min ma, yakni yastanji bihi. Kata Anas bin Malik, Rasul SAW kalau mau buang hajat, aku dan salah satu dari pembantunya Rasulullah SAW itu membawa ciduk atau timba kecil yang ada airnya, dan beliau istinja, cebok dengan air tersebut. Sekali lagi, air memang yang lebih afdal, cuma kalau tidak ada boleh dengan tisu ataupun dengan batu. Wa alal muslim inda qadil haja an yahdar min rasasil baul au yusibu badanau au thiyabau. Yang kesembilan di antara adab qadaul haja, untuk mewaspadai cipratan air kencing mengenai badan atau pakaiannya. Hadisnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala marra Rasulullah SAW ala qabrain. Ini yang kita isyaratkan tadi, Rasul pernah melewati dua kuburan. Faqala amma innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang dikubur sedang diazab. Allah menurunkan wahyunya kepada Rasul SAW. Adapun salah satunya kata Rasul, karena yamshi bin namimah, karena dia suka mengadu domba di antara manusia. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulihi wa fi riwayah la yastanziu anil baul. Yang kedua, karena dia tidak bersuci ketika buang air. Kalau kena cipratan itu diremehkan, apalagi yang tidak sama sekali bersuci setelah buang air. Seperti yang tadi, ya, orang-orang yang di jalan sudah melanggar sabda Rasul, dilarang buang hajat di tempat-tempat yang dilewati oleh orang, itu dilaknat. Ditambah lagi ini ancamannya azab di alam barzakh. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, hendaklah hal-hal seperti ini sampaikan kepada umat, karena ancamannya berat di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ke-10, tidak berbincang-bincang ketika mohon maaf, ketika mungkin ada toilet yang berjejer-jejer, mungkin di ponten itu, kadang asik ngobrol, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasul SAW mengatakan, anna rajulan marra Rasulullah SAW yabul fasallam alaihi falam yarud alaihi. Ada seseorang yang melewati Rasul ketika Rasul buang air, ya, kemudian dia mengucapkan salam, Rasul tidak menjawabnya. Ya, dalam
hadis ini kata para ulama tidak selayaknya untuk berbincang ketika buang hajat. Dan yang terakhir di antara adab buang hajat yang ke-11, membaca ghufranaka ketika keluar kamar mandi atau toilet dan mendahulukan kaki kanan. Dan di antara makna ghufranak kata Asy-Syaikh di sini, qaulu ghufranak fi hadzal maqam qila fi makna ay khaufan min taksir fi adai syukri hadin nikmatil jalilah. Ini kalau mau dikupas lagi kata Asy-Syaikh, kenapa orang itu ketika keluar membaca ghufranak? Tentunya karena itu sunnahnya Rasul. Namun apa hikmahnya? Ya, ketika keluar toilet membaca ghufranak yang artinya ya Allah ampuni kami. Apa maknanya? Kata beliau, karena khawatir ya seorang itu setelah dia buang hajat tidak maksimal dalam mensyukuri nikmat Allah. Ini luar biasa hikmahnya. Ya, antum nggak terpikir buang hajat itu nikmat sebetulnya. Ya, makanya apa? Ketika keluar membaca ghufranak karena kita khawatir belum bisa menunaikan bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa buang hajat. Nah, an at'amahu summa hadamahu summa salah khurujahu. Karena ini proses yang panjang, kita bisa makan nikmat dari Allah. Kemudian anggota pencernaan kita bisa menelan sampai ke perut, nikmat dari Allah. Kalau ada yang buntu, naudzubillah min dzalik. Kemudian sampai di perut bisa keluar, luar biasa nikmatnya. Maka apa? Dengan membaca ghufranak kita mohon kepada Allah agar kita diampuni karena mungkin kita masih belum bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Baik, tutup atau masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tafadhalu, kalau tidak ada jangan dipaksa. Nah, silakan. Ketika dokter kadang nggak ada sholat yang tidak mengerti itu solusi gimana? Ya, solusinya kita yang apa? Ya, cari solusi sendiri. Ya, kita yang berusaha untuk memalingkan dari arah kiblat dan membelakangi kiblat. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Ada yang lain? Nah, silakan. Di poin 10 tadi kan tidak bincang ketika buang hajat. Iya. Termasuk balas chat WA. Oh iya, apalagi itu. Iya. Nah, tidak selayaknya untuk menyibukkan dengan yang tadi, apalagi sampai nonton apa gitu. Baik, wallahu taala alam. Nah. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pakai jam itu apa pakai tangan kanan? Baik, wallahu taala alam. Seperti yang kita dengar dari fatwa sebagian masyayikh seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, karena memang tidak ada nasnya, maka ini sesuatu yang mubah, boleh kanan boleh kiri, tidak ada apa nasnya. Meskipun wallahu alam, kalau anak pribadi karena ini sesuatu kemuliaan, lebih ke arah kanan. Meskipun nggak nasnya, kiri pun tidak ada masalah sebetulnya. Cuma sebagaimana kaidah umum, kanan itu untuk yang apa? Baik, wallahu alam. Namun sekali lagi, bukan kita melarang yang di kiri karena memang tidak ada apa nasnya secara khusus. Wallahu taala alam. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Nah, boleh berwudu di toilet, tapi membaca bismillahnya dalam hati. Karena sekali lagi di toilet dijauhkan dari tadi hal-hal yang mulia. Makanya tadi seperti chat WA tadi dikhawatirkan ada nama-nama. Kan biasanya kalau orang teman kita pengajian pakai assalamualaikum, antum buka gimana? Ada nama Allah Subhanahu wa taala. Antum jawab waalaikumsalam, di toilet juga. Nah, ada yang lain? Silakan.
Baik, kata para ulama yang paling ya diutamakan bagaimana tidak nyiprat. Duduk dengan berdiri sama saja ya, yang penting tidak apa? Ya, itu yang paling. Kalau misalnya dengan duduk kita bisa menjauhkan diri dari kecipratan ya, maka tidak ada masalah. Ya, Rasulullah SAW juga dikatakan ya kencing dengan berdiri di antara tadi karena ya menjauhkan dari cipratan ya buang airnya tersebut. Wallahu, itu yang paling diutamakan. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada Mas Ian. Ya, silakan. Gimana Pak? Kurang jelas. Ya, perasaan masih ada, istilahnya sisa dari air kencing yang tidak tuntas. Maka yang pertama bedakan antara itu memang masih ada yang harus ditunaikan atau sekedar was-was. Ya, terkadang ada yang ini sudah kita sampaikan, was-was dalam toharoh ini sangat berbahaya. Seperti orang wudhu, dia selesai wudhu merasa kayaknya kok kurang mengusap kepala, kembali lagi wudhu. Setelah selesai enggak masih kurang lagi. Nah, ini bahaya, ini was-was dari asyaiton, harus diperangi. Kalau sudah selesai wudhu ya sudah, tidak boleh mengikuti was-was tersebut. Itu dari asyaiton. Adapun yang kedua, kalau memang dirasa itu belum tuntas kencingnya dan ini bukan was-was, cuma sekali-kali memang mungkin karena hawanya dingin, baru selesai kencing kok rasanya kepingin kencing lagi, maka tunaikan sebelum melaksanakan salat daripada tidak khusyuk. Dan Rasul juga dalam hadis yang lain mengatakan la salata bi hadhi ta'im wala yadfa'ul akhbathain. Atau kama qala Rasul sallallahu. Kata Rasul, tidak ada salat ketika sudah dihidangkan makanan dan ketika orang itu menahan tadi buang hajatnya. Selesaikan dulu agar bisa khusyuk ketika salat. Namun sekali lagi jangan mengikuti was-was tadi. Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Silakan. Taib, sebagian ulama mengatakan tadi berdasarkan sabda Rasul itu termasuk yang dimakruhkan. Nah, Rasul mengatakan la sholata bihadrati ta'am, tidak ada salat ketika sudah dihidangkan makanan wa huwa yadfa al-khabathain, dan dia menahan tadi buang air besar atau buang air kecil. Sebagian bahkan mengatakan tidak sah salatnya dengan sabda Rasul la salata, cuma yang rajih wallahu alam hukumnya makruh. Karena tadi tidak bisa khusyuk. Makanya tunaikan meskipun terlambat, memang takdirnya memang harus ini nggak dibuat-buat. Sekali lagi, ini kalau memang betul-betul kepingin atau istilahnya kebelet, bukan sekedar was-was. Nah, wallahu taala alam. Cukup? Masih ada, silakan Pak. Nah, kalau memang sadar itu keliru, yaitu namanya orang dulunya nggak paham. Kalau memang sekarang tahu adab-adab seperti ini untuk ittiba kepada sunnah Rasul, selayaknya demikian. Dan kita yakini bahwasanya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi insyaallah. Nah, wallahu taala alam. Belajar dari kisah di Mina tadi, saya kira apa amalan yang baiknya diucapkan
Ya, secara umum aja kita mohon kemudahan dalam segala perkara kita, nggak ada doa khususnya. Cuma tadi ibrohnya jangan tamak. Kalau ada pembagian itu jangan tamak, karena kita melihat jemaah haji meskipun mohon maaf dia orang fulus, artinya di Indonesia orang fulus, orang punya banyak uang, ketika haji masih ikut antrian juga pembagian. Nggak tahu apa maksudnya itu. Ingin asik-asikan atau gimana, mau pengalaman. Itu juga setelah mendapatkan pembagian seandainya benar halal. Orangnya halal. Boleh terima. Cuma jangan tamak-tamak. Semuanya dimasukkan. Kemudian yang kedua, tetap dilihat SPT-nya apa. Kadaluarsanya. Itu yang kita khawatirkan waktu itu. Kita waktu itu sempat berpikir, enggak yang kita dapat itu ada yang expired. Makanya waktu itu semua teman angkat ada 10 orang, semuanya kena semua. Itu mungkin karena ada yang expired, jadi itu yang mungkin bisa jadikan ibrah, wallahu taala alam. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Gimana Pak? Ya. Iya. Enggak, kita keluar ke toilet. Enggak masalah. Karena sutrohnya imam itu sutranya makmum. Jadi sekali lagi kalau sudah berjamaah itu enggak ada batasan sutroh, kecuali enggak boleh melewati imam. Sutroh imam misalnya di sini kita lewat depannya imam enggak boleh. Kalau lewat makmum enggak apa-apa. Itu sebagaimana sebagian para sahabat dalam hadis Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Enggak ada masalah melewati makmum. Cuma hati-hati kalau ada HP, ada kacamata. Enggak ada masalah lewat sampai ke toilet, jangan boleh tayamum. Selama ada air enggak boleh tayamum. Enggak masalah. Keluar ke toilet ataupun ke tempat wudhu untuk wudhu lagi. Wallahu a'lam. Kenapa? Itu kejahilannya terhadap sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau sudah berjamaah, itu sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Jadi tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau dia sholat sendirian, kita lewat di depannya, ini yang tidak dibolehkan. Kecuali lewat depan sutranya tidak ada masalah. Terabas saja, kecuali kalau dia maksa sampai kere-keran, jangan ngalah saja. Yang waras ngalah kalau itu. Makanya butuhnya al-ilmu qoblal qoli wal amal. Gimana? Cukup atau lanjut? Pertanyaannya agak sudah. Baik, anak kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.